bagaimana caranya mengcustom tema Hello Elementor ini sehingga tampilannya tuh mirip seperti situs panduan im.com ya. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wawan dari kelas WP Online. Di video ini kita akan membahas bagaimana caranya mengcustom tema WordPress tanpa harus ngoding ya teman-teman. Jadi mungkin yang teman-teman tahu selama ini kalau custom tema itu teman-teman klik tombol customize ini. Nah kebetulan di sini saya menggunakan Hello Elementor ya. Nah kemudian teman-teman melakukan pengeditannya di sini ya. Masukkan logo, kemudian ya biasa seperti ini ya. Kemudian kalau teman-teman punya pemahaman CSS mungkin bisa disisipkan di sini untuk script CSS-nya ya. Nah itu cara umum teman-teman, dan itu pun teman-teman tidak leluasa karena menu-menu yang ada di sini itu dibuat oleh pembuat temanya ya, jadi disediakan oleh developer temanya. Oke, jadi di sini untuk Hello Elementor ini hanya ada 3 menu ya. Hanya ada beberapa menu, yaitu site identity, menus, kemudian homepage setting, header and footer, kemudian ada additional CSS. Nah, gimana kalau teman-teman misalkan suka nih sama tampilan dari sebuah website gitu ya. Ini tampilannya bagus. Dia menggunakan tema apa ya gitu. Oke. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Jadi teman-teman bisa membuat atau meniru, jadi ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Ya, di sini saya akan praktekkan bagaimana caranya mengcustom tema Hello Elementor ini sehingga tampilannya tuh mirip seperti situs panduan im.com ya. Oke. Tapi disclaimer dulu teman-teman. Cara ini hanya untuk kebutuhan belajar saja ya. Jadi mungkin di video ini kita akan menggunakan aset-aset dari situs ini seperti gambar, kemudian logo supaya mirip ya aset-asetnya. Tapi kedepannya kalau teman-teman misalkan ingin menjadikan cara ini untuk profesional gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk mengganti aset-aset yang ada gitu ya. Jadi aset-aset dari situs yang teman-teman tiru tadi itu silahkan diganti dengan aset punya teman-teman seperti logonya, gambarnya gitu ya. Oke, kemudian warna-warnanya juga silahkan dibedakan gitu ya. Jadi jangan sama persis gitu, nanti ketahuan dan itu bisa berakibat fatal ke situsnya teman-teman. Oke, itu disclaimer dari saya. Jadi ini hanya untuk kebutuhan belajar saja, walaupun nanti teman-teman ingin menggunakan cara ini untuk profesional, silahkan ikuti kata-kata saya tadi ya teman-teman. Nah di sini saya akan coba membuat ulang gitu ya. Jadi supaya tema yang kita gunakan ini Hello Elementor itu sama dengan tampilan situs panduan im.com ya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini halaman home-nya. Oke, nah sekarang kita kembali ke dashboard WordPress kita. Jadi di sini kita menggunakan tema Hello Elementor, itu yang pertama. Kemudian bahan-bahan yang kita butuhkan ya, kita langsung buka saja di bagian plugins. Oke, jadi yang kita butuhkan adalah Elementor Free dan Elementor Pro, kemudian CrocoBlock. Selanjutnya adalah Jet Engine. Adapun nanti tambahan plugin berikutnya nanti akan saya informasikan, teman-teman. Oke. Nah, untuk teman-teman yang sekarang sudah punya Elementor Pro dan bingung juga gitu Elementor Pro ini istimewanya apa sih? Nah, teman-teman akan temukan di video ini, teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya tadi pluginnya sudah saya sebutkan juga. Kemudian temanya sudah saya sebutkan juga. Oke, kita langsung ke bagian settingan ya, settingan permalinksnya. Jadi ke settings, kemudian silahkan diklik permalinks. Oke, nah silahkan diaktifkan di sini ya settingannya post name, kemudian teman-teman silahkan di save change gitu ya. Oke, jadi sekali lagi cara ini untuk teman-teman yang belum tahu ini akan sangat seru sekali ya. Oke, kita coba buka situs panduan IM-nya. Oke, kita coba ambil dulu logonya ya. Caranya klik kanan, kemudian teman-teman silahkan pilih inspect. Oke, selanjutnya teman-teman pilih search seperti ini.
Kemudian teman-teman silahkan pilih yang ini WP Content. Nah, kebetulan panduanim.com ini teman-teman menggunakan WordPress gitu ya. Dia menggunakan Themes apa nih? Genesis ya. Oke, kita ke bagian, coba ke bagian Themes, kemudian Image. Nah, di sini ada logo ya, silahkan diklik. Nah, muncul ya teman-teman logonya. Kemudian silahkan di save image as. Nah, ini saya sudah download sebelumnya ya, jadi makanya logo dalam tanda kurung satu gitu ya. Oke, kita buka dulu. Nah, ini ya logonya. Oke, saya copy dulu aja ininya, URL-nya. Oke, kemudian sekarang kita setting dulu logonya teman-teman. Caranya ke appearance, kemudian customize. Oke, kita setting dulu logonya ya. Nah, ini untuk nama situsnya sudah saya setting jadi panduan IM. Kemudian ke bagian set identity, kita setting dulu logonya. Oke, yang logo ya. Kemudian klik open. Oke, selanjutnya select. Oke, kemudian skip cropping. Oke, cukup ya. Nah, misalkan di sini untuk tagline-nya situs, oh ya, di sini ya, strategi apa tadi, pemasaran online gitu ya, gitu aja. Oke, kemudian silahkan ditekan publish. Nah, sekarang untuk logonya sudah masuk teman-teman, kita close ya. Nah, sekarang kita akan buat ininya, tampilannya gitu ya. Oke, langkah yang pertama yang akan kita buat adalah header dan footernya ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, kita tuh bisa membuat tampilan header. Ini header ya. Kemudian kalau yang di bawah ini adalah footer. Jadi kita bisa membuat tampilan header dan footer custom versi kita, sesuka kita gitu ya. Nah, ini kan kalau yang disediakan oleh apa namanya, yang disediakan oleh tema Hello Elementor ini seperti ini ya, untuk ininya apa namanya, headernya kurang bagus. Nah, makanya kita buat. Nah, caranya teman-teman silahkan ke bagian templates, kemudian silahkan klik add new. Oke, selanjutnya teman-teman pilih ini header, karena kita akan membuat header. Kemudian di bagian name your template-nya atau judulnya silahkan diketikkan misalkan header template ya, seperti ini. Nah, kemudian silahkan ditekan create template. Kita akan mulai proses pembuatannya. Jadi di sini teman-teman kita sekaligus belajar juga bagaimana caranya menganalisa sebuah tampilan, kemudian menerapkannya ke dalam Elementor gitu ya. Oke, nah sekarang kita buat dulu. Nah, caranya teman-teman kita buka dulu ininya ya, apa namanya, situs aslinya. Oke. Nah, di sini kita membutuhkan berapa kolom nih ya? Satu kolom, dua kolom, tiga kolom kayaknya. Jadi kita butuh satu section 3 kolom. Oke, jadi gitu ya cara analisanya. Berarti kita tekan tombol plusnya, kemudian kita buat satu section 3 kolom yang ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita setting dulu warnanya. Kita klik kanan, inspect. Kita coba lihat warnanya ya. Oke, scroll. Kita cari dulu warnanya. Nah, kemungkinan ini ya warnanya. Kita klik, kemudian ini kita copy. Kita copy kode warnanya, kemudian ke bagian style, selanjutnya, nah di sini. Oke, sama ya. Oke, oh ya teman-teman, mungkin di bagian ini untuk pengeditannya saya tidak terlalu detail gitu, tidak terlalu saya lambatkan untuk step by stepnya. Jadi silahkan disimak dengan baik, dan saya rasa teman-teman sudah terbiasa menggunakan Elementor, jadi saya tidak terlalu memusingkan itu gitu ya. Jadi teman-teman yang mengikuti kelas ini pasti sudah baca ininya, apa namanya, requirednya. Oke, jadi yang pertama itu teman-teman harus terbiasa, sudah terbiasa dengan Elementor, kemudian Elementor Pro gitu ya. Oke, jadi kalau ada yang nanya gimana cara bikin section gitu, gimana cara edit warna gitu,
Nah, itu pertanyaan-pertanyaan basic ya, teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman lihat di YouTube banyak gitu ya. Jangan malas untuk belajar. Oke, ini untuk warnanya sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan logonya. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada yaitu site logo. Oke, jadi kita bisa gunakan site logo ini untuk diletakkan di sini. Oke, kita tunggu. Nah, dia sudah muncul logonya. Sebetulnya, kalau teman-teman tidak ingin menggunakan cara itu, ada cara yang lainnya. Teman-teman silahkan klik, ketikan image, kemudian letakkan image-nya di sini. Selanjutnya, di bagian gambarnya, teman-teman bisa gunakan fitur dynamic text ya. Nah, ini salah satu fitur yang sangat powerful yang ada di Elementor Pro. Jadi kalau teman-teman menggunakan Elementor Free, ini tidak akan aktif fiturnya. Oke, namanya adalah dynamic text. Jadi fitur ini fungsinya untuk mengambil data yang ada di backend kemudian ditampilkan di frontend atau di desain kita. Oke, kita klik dynamic text, kemudian teman-teman silahkan pilih site logo. Hasilnya sama, gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan gunakan site logo yang ini, letakkan di sini. Oke, kemudian yang di atasnya kita hapus. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita setting dulu, sesuaikan. Nah, kemungkinan seperti ini besarannya gitu ya. Oke, ini saya close dulu. Nah, seperti ini ya besarnya. Kita coba. Nah, kemungkinan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada menu-menu ya, ada 4 menu. Jadi panduanim.com ini sangat-sangat simpel sekali tampilan websitenya, sesuai dengan yang dijabarkan di artikel-artikelnya. Jadi di konten-konten ini membahas mengenai internet marketing ya. Jadi ini website ini keren banget, makanya saya suka, sampai tampilannya pun saya suka gitu. Oke, jadi yang pertama kita buat dulu menunya ya. Oke, kita bikin dulu menunya. Oke, sini kemudian menus. Oke, kemudian kita coba bikin dulu ya. Misalkan menu header seperti ini, centang headernya, kemudian create menu. Oke, selanjutnya kita buat dulu menggunakan custom links ya. Untuk URL-nya kita kosongkan dulu, kemudian kita isi dengan blog. Itu menu selanjutnya apa tadi? Panduan kontak ya. Oke. Panduan. Kemudian kontak. Itu menu. Nah, seperti ini. Kemudian save menu. Oke, selanjutnya supaya menunya tadi muncul di sini gitu ya, di Elementornya. Ini kita publish dulu. Kemudian setting dulu conditionnya, add condition. Kemudian settingannya adalah entire site. Jadi template header ini akan kita gunakan di semua bagian di website kita. Gitu ya, baik halaman maupun postingan. Oke, save and close. Oke, sekarang kita refresh dulu supaya menunya tadi terbaca. Oke, kita tunggu dulu. Oke, selanjutnya kita ketikkan menu di sini, kemudian kita pilih nav menu. Oke, letakkan di sini kemungkinan. Oke, sudah muncul tuh ya. Oke, kita coba lihat warnanya. Nah, warnanya agak sedikit putih terang gitu. Oke. Nah, kira-kira kayak gini ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kan ada tombol ya, tombol daftar. Oke, ini kurang tepat kayaknya, ini kita geser aja ke sini. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian ke bagian konten, ini kita di bagian alignmentnya kita arahkan ke kanan supaya dia ke sini ya. Kemudian kita tambahkan tombol, ketikan button, kemudian letakkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan di sini daftar gitu ya. Nah, untuk sekarang link di menu-menu ini kita kosongkan dulu karena
kita fokus dulu buat desainnya aja ya. Kemudian ini tombol daftar juga sama, kita kosongkan dulu. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita coba lihat. Nah, ini kan dia kalau di hover jadi warna putih gitu dan teksnya berubah jadi warna hitam. Oke, kita ambil dulu ininya warnanya. Oke, kita tebak aja ya warnanya ya. Kalau kita ambil kode warnanya dari sini tuh kelamaan. Oke, ingat konsepnya amati, tiru, modifikasi gitu ya. Oke, kita ke bagian style. Colornya kita ubah dulu. Oke, merahnya kayak gitu aja. Kemudian ini kan kalau kita hover di sini dia jadi putih gitu ya backgroundnya. Nah, itu kita setting di bagian sini, hover ya. Oke, teksnya kita ubah jadi warna putih. Kemudian backgroundnya juga, backgroundnya itu kita ubah jadi warna putih ya. Backgroundnya jadi warna putih, teksnya jadi warna hitam. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba lihat ya. Sekarang kita coba arahkan kursor ke sini. Nah, sudah bisa ya, teman-teman. Oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat untuk logonya ini dia belum berada di tengah ya. Kita klik kolomnya. Kemudian vertical alignment-nya kita setting ke middle. Nah, supaya dia ke tengah. Oke, ini tombolnya juga sama. Jadikan middle. Menunya juga deh, menunya juga sama, kita jadikan middle. Kemudian update. Nah, sekarang ini sudah selesai nih pembuatan headernya. Coba kita lihat tampilannya ya, hasilnya. Kita coba buka dulu website kita. Oke, kita coba refresh. Nah, sekarang sudah jadi nih headernya gitu ya. Gampang ya teman-teman. Nah, ini untuk header template yang ini karena sudah selesai, ini kita close. Oke, nah seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya ini kita abaikan dulu tampilan di bawahnya ya. Kita langsung ke bagian footer yang ini. Oke, kita buka lagi ke dashboard. Oke teman-teman, kemudian kita buat dulu fiturnya ke templates, kemudian klik add new. Oke, selanjutnya kita pilih footer. Kemudian di sini teman-teman silahkan ketikkan judulnya ya, footer template misalnya. Kemudian create template. Oke, kita tunggu dulu loadingnya. Oke, ini kita close saja ya. Oh ya teman-teman, ini kalau teman-teman klik my template sekarang, nah kita sudah punya satu buah template yaitu header template. Nah, ini jangan teman-teman hapus ya. Oke, kemudian kita close. Nah, sekarang kita buat tampilan footernya. Oke, kita coba lihat lagi situs panduan IM-nya. Nah, seperti ini ya. Coba sekarang kita analisa untuk kolomnya. Ini satu kolom, dua kolom cukup ya. Berarti kita buat satu section, dua kolom. Nah, seperti ini. Kita setting lagi di bagian warnanya. Klik kanan, inspect. Oke, kita scroll dulu. Ini dia ya. Oke, ini kita copy. Kemudian kembali ke sini. Kemudian ke bagian style, klasik. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan kan kalau situs ini, situs panduanim.com, dia satu section dan full gitu ya ke bawah. Nah, itu caranya kita aktifkan di bagian layout. Kemudian ini kita setting di bagian height-nya menjadi fit to screen. Nah, supaya seperti ini ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan teks ini. Oke, ini kita copy saja teksnya. Kita copy. Oke, kemudian kita buat dulu headingnya di sini. Nah, seperti ini. Heading, kemudian letakkan di sini, kita paste teksnya tadi. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya, kita coba klik kanan, kemudian inspect. Nah, mereka ini menggunakan font family apa gitu. Kita coba lihat dulu. Siapa tahu di sini ada. Oke, dia menggunakan
ini ya, Proxy Manova. Ada nggak? Oke, caranya ke bagian style. Kemudian di sini kita coba ketikkan. Oke, tidak ada ya. Oke, mau tidak mau kita tidak bisa meniru font family-nya. Oke, sans serif juga nggak ada. Oke, jadi kita gunakan ini aja, Nunito Sans. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba beri bold. Kemudian teksnya kita buat menjadi warna putih. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk ukurannya kita coba setting dulu. Nah, seperti ini kira-kira ya, di 30 deh. Sorry, di 35 aja. 35. Kemudian kita coba lihat dulu teksnya. Nah, ini kan jangan sampai kelewatan update panduan. Kemudian di sini ada enter ya. Baru masuk ke baris yang kedua. Nah, kita bisa coba gunakan itu. Oke, kita ke bagian konten. Tadi di bagian panduan ya enternya. Nah, di sini. Oke, caranya buka kurung siku seperti ini, kemudian BR, tutup. Nah, dia akan seperti ini, teman-teman. Oke, nah sekarang ini kolomnya tinggal kita geser. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini ada kemungkinan untuk ukuran teksnya terlalu besar. Coba kita setting di angka 30. Cukup ya. Oke, langkah selanjutnya di sini ada sub headingnya, kita copy. Oke, kemudian kita gunakan text editor. Letakkan di bawahnya. Oke, kita paste di sini. Nah, kemudian ini kita jadikan putih. Oke, jadi sekali lagi ini jangan ditiru plug ya untuk kata-katanya juga. Teman-teman silahkan sesuaikan dengan projectnya teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian, nah ini kan coba kita setting dulu ya teksnya ke Nunito ya, Nunito Sans. Oke, seperti ini. Kemudian setting juga ukurannya. Oke, mungkin di angka 18 ya. Oke, di angka 18. Kemudian dia di bagian email Anda itu ke enter ya. Oke, email. Oke, udah cukup kayak gini aja deh. Kemudian di bawah di sini ini ada kotak atau field ya, kemudian ada tombol. Nah, itu kita bisa buat menggunakan form di Jet Engine ya. Tapi kita buat dulu aja menggunakan search form aja dulu. Oke, pakai search form dulu aja. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita buat dulu sectionnya aja. Sorry, tampilannya aja, gitu ya. Karena kalau kita bahas pembuatan formnya di sini itu agak lama juga. Oke, kemudian di sini ini kan ada sosmednya ya, ayo kenalan gitu. Ini kata-katanya keren juga. Oke, kita copy dari sini aja. Kemudian kita paste di sini. Kemudian ini kita ayo kenalan. Oke, ada spasinya. Nah, gitu ya. Ayo kenalan. Gitu. Kemudian ini kita coba kecilkan ukuran teksnya. Mungkin di angka 25. Sorry, kita kecilkan lagi. Oke, di angka 15. Oke, sekarang kita ke bagian sosmednya. Itu kita bisa gunakan list ya, icon list. Nah, yang ini. Kemudian kita letakkan di sini. Oke, kita ubah dulu ikonnya. Coba kita ketik Facebook. Facebook ada ya, dan dia menggunakan yang kotak. Nah, ini insert. Kemudian di sini kita ketikkan Facebook seperti ini. Nah, nanti linknya silahkan diisi ya teman-teman. Oke, kemudian ini kita buat dulu ikonnya. Ini Twitter ya.
Twitter menggunakan yang kotak pastinya, insert, kemudian kita ganti Twitter. Selanjutnya adalah kontak ya teman-teman, kontak. Nah di sini dia menggunakan user ya. Coba kita klik inspect ke bagian search. Oke, udahlah. Kita jangan ambil dari sini, kita pakai user aja, icon library, kemudian ke sini user. Kita ambil ini aja. Oke, kemudian insert. Oke, ya. Sekarang kita ubah ke bagian style. Kita ubah dulu iconnya. Iconnya kita besarkan dulu. Mungkin di angka 20. Oke, kemudian ke bagian list, kita atur di bagian space between-nya. Mungkin di angka 10. Kemudian ke bagian icon lagi, kita ubah jadi warna putih untuk warnanya. Kemudian ke bagian teks, teksnya kita ubah juga menjadi warna putih. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Oke. Nah, langkah selanjutnya sekarang tinggal kita publish, kemudian add condition, entire site, kemudian save. Oke, sekarang kita buka lagi websitenya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita coba buka yang asli. Oke, ya mirip-mirip dikit lah ya. Oke, nah mungkin di bagian sini yang kita belum bikin. Oke, nah kalau teman-teman lihat sekarang di sini ini kan agak nggak sejajar gitu ya tingginya. Nah itu coba kita setting dulu teman-teman. Jadi kita coba ganti menggunakan intersection. Oke, kita buat intersection dulu. Nah seperti ini. Kemudian ini coba kita copy, kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya kita copy lagi, kita letakkan di bawahnya di sini. Kemudian yang di atas ini kita coba hapus dulu. Nah seperti ini. Kemudian ini kita coba hapus dulu deh, itu ya. Oke, kemudian ini kita coba letakkan di sini. Oke, ini juga sama, copy, kita letakkan di sini. Kemudian kolom yang tadi kita hapus. Oke, nah sekarang sudah jadi sejajar gitu ya. Oke, sekarang kita coba klik update. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Oke, jadi kayak gini ya teman-teman. Oke, ini untuk footernya. Cuman di sini kan dia formnya kita hapus tadi ya. Coba kita gunakan form. Oke, kita gunakan form ini aja dulu. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita hapus labelnya. Kemudian kita coba lihat. Masukkan alamat email. Itu kita isi di bagian placeholder ya. Masukkan alamat email. Nah seperti ini kira-kira. Kemudian ke bagian buttons. Oke, itu kita coba, saya mau setting tombolnya itu ada di oke dia nggak bisa ya. Coba dulu. Oke, dia nggak bisa kita setting supaya ada di ujung sini, itu nggak bisa ternyata. Oke, itu nggak bisa ya. Oke. Nah, nggak mau dia. Custom fieldnya mungkin. Oke, ke bagian style. Nggak ada settingannya ya, teman-teman. Bagian field, oke nggak ada settingannya. Oke, tidak ada settingannya, jadi seperti ini ya. Oke,
Jangan dipusingkan itu. Ini kita bisa akali nanti menggunakan form. Oke, sekarang kita coba refresh lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, langsung aja deh kita bahas di sini ya untuk formnya. Kita ke dashboard dulu. Kemudian kita aktifkan dulu ya Jet Engine, kemudian Jet Engine lagi. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman aktifkan yang ini ya, Form Legacy. Kemudian silahkan save. Oke, sekarang silahkan di refresh. Selanjutnya nanti akan muncul menu baru yaitu Forms. Kemudian silahkan diklik formnya, kemudian klik Add New. Oke, kita akan buat dulu. Kita beri judul form subscribe ya, subscribe email gitu. Kemudian post ID-nya ini kita hapus dulu. Oke, kemudian klik add new. Selanjutnya ini kita edit ya. Kemudian name-nya kita ubah menjadi alamat underscore email. Kemudian labelnya, oke, labelnya tidak usah ya, tidak usah. Kemudian kita setting di bagian placeholder-nya, masukkan alamat email Anda gitu ya. Kemudian apply. Nah, sekarang di bagian submit buttonnya kita jadikan seperti ini, daftar gitu ya. Kemudian apply change. Kemudian kita coba setting dulu tampilannya. Oke. Nah, kurang ya. Oke, cukup. Kemudian kita coba publish. Nah, langkah selanjutnya kita akan tampilkan form ini di sini ya. Caranya refresh. Oke, kemudian silahkan diketikkan FORM. Selanjutnya teman-teman pilih yang ini. Oke, tapi ini kita scroll dulu ya teman-teman. Scroll dulu ke bawah. Nah, oke, kita ambil yang ini, kemudian letakkan di atasnya. Oke, selanjutnya di bagian select formnya kita ketikkan FORM. Nah, ini dia ya form yang tadi kita buat. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, kemudian yang di bawahnya ini kita delete aja. Oke, nah sekarang kita langsung ke bagian style. Kemudian kita setting di bagian submit ya, di bagian submit. Oke, scroll lagi ke bawah. Nah, kita setting di bagian background colornya. Oke, dia menggunakan warna biru ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian teksnya jadi putih gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini kalau di hover dia jadi putih ya. Oke, backgroundnya jadi putih, teksnya jadi hitam. Oke, kemudian ke bagian typography. Ini kita coba gunakan Nonito Sans. Kemudian weight-nya kita bold. Oke, kemudian update. Oke, sekarang kita buka lagi hasilnya. Kita coba lihat dulu. Oke, scroll ke bawah. Nah, jadi seperti ini ya. Kita coba lihat yang aslinya. Ya, mirip-mirip dikit lah ya. Oke, kayak gini. Kita buka lagi. Nah, ini kan kayaknya kurang geser gitu ya. Oke, jadi ini kita coba setting dulu ke bagian sectionnya, sorry, ke bagian inner sectionnya. Dan kita coba setting ke bagian sini full width. Oke, kemudian sectionnya juga sama, kita setting ke full width, kemudian update. Oke, kita coba buka lagi. Oke, cukup ya. Oke, coba.
Oke, kayaknya ini belum sorry, kurang besar ya untuk teksnya. 35. Kemudian ini kita geser. Nah, kayak gini. Update. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Oke, nah tidak dipungut biaya itu seharusnya kita enter ya. Nah, ini dia. Oke. Oke, sorry, BR-nya malah muncul di situ ya. Ini kita cut, kemudian kita klik teksnya, paste lagi. Oke. Nah, seperti ini. Update. Oke, cukup ya, teman-teman. Nah, untuk pembuatan header dan footernya selesai. Jadi kita lanjutkan ke video berikutnya.